Halo pemirsa, berjumpa lagi kita di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Dan pekan ini kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini seputar pemerintahan dan kegiatan pembangunan di Kalimantan Selatan. Langsung saja bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Kabar pertama pemirsa datang dari Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meresmikan gedung baru Bank Kalsel di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Jumat 10 Oktober 2025. Resmian ini menjadi tonggak baru penguatan layanan perbankan daerah yang semakin modern, efisien, dan mudah diakses oleh ASN serta masyarakat. Kabar pertama pemirsa datang dari Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meresmikan gedung baru Bank Kalsel di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Jumat 10 Oktober 2025. Resmian ini menjadi tonggak baru penguatan layanan perbankan daerah yang semakin modern, efisien, dan mudah diakses oleh ASN serta masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terbangunnya kantor baru yang lebih representatif dan strategis. Menurutnya, kecepatan dan kemudahan layanan adalah kunci kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah seperti Bank Kalsel. Direktur Utama Bank Kalsel, Fahrudin menjelaskan, gedung baru ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan bagi ASN dan masyarakat di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel. Kini, berkat dukungan gubernur, kami memiliki kantor baru di jalur utama yang terhubung antara kantor Sekda dan Masjid Agung. Kami berharap kehadiran kantor ini memberikan kenyamanan dan kemudahan layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita peresmian kantor Bank Kalsel di putaran kantor Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah hari Jumat yang baik. Dan pagi tadi kita resmikan, mudah-mudahan ini bisa melayani untuk khususnya ASN yang ada di sini, baik itu ASN dari pemerintah provinsi, baik pun dari Polri, TNI, nanti mungkin semua ada perkantoran pemerintahan yang ada di Kalimantan Selatan. Kita Bank Kalsel tersedia di daerah lingkup pemerintahan di sini. Jadi mudah-mudahkan daripada aparatur-aparatur yang ada di bekerja di kantor Provinsi Kalimantan Selatan. Kita beralih lagi ke Banjarmasin. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati wafatnya pahlawan nasional Pangeran Antasari ke-163 tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui apel dan ziarah ke makam pahlawan nasional Pangeran Antasari dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin pada Sabtu 11 Oktober 2025. Apel penghormatan digelar dengan hikmat dan penuh kekeluargaan, dihadiri jajaran pemerintah provinsi, unsur Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, pelajar hingga keluarga besar Pangeran Antasari. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan atas jasa besar sang pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan martabat rakyat Banua. Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menyampaikan bahwa peringatan wafatnya Pangeran Antasari bukan hanya seremonial, namun juga momen untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan cinta Banua. Menurutnya, semangat pantang menyerah dan perjuangan Pangeran Antasari harus menjadi inspirasi dalam membangun Kalimantan Selatan yang maju dan sejahtera. Peringatan wafatnya Pangeran Antasari ke-163 menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan sebagai warga Banua. Semangat juang dan nilai kepahlawanan beliau diharapkan terus hidup dalam setiap langkah pembangunan di Kalimantan Selatan. Generasi muda yang akan datang ini, apabila ada merasa ingin berjuang, pokoknya masuk ke TNI, kita berjuang juga nih untuk mempertahankan kan dilatih apa, dan Polri berjuang juga untuk
menertibkan masyarakat yang ada. Dan itu adalah berjuang untuk darat. Artinya dan lana itu di laut. Dan apabila ada anak-anak kita ini dengan adanya sebagai media ini, mudah-mudahan artinya datang ke sini bukan menjarah kita doang karena mudah-mudahan kayak beliau. Artinya kita jarah ke sini bukan arti kita menjarahi minta doakan karena artinya mudah Allah menjadikan diri kita menjadi pemimpin seperti beliau. Itu kita menjarah itu. Jadi jangan salah arti. Kita berpindah lagi ke informasi lain, pemirsa. Komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini terus diperkuat melalui bimbingan teknis penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Dan kegiatan ini digelar di Banjarmasin pada hari Minggu 12 Oktober 2025. BIMTEK ini menjadi wadah strategis untuk mendukung kebijakan nasional wajib belajar 13 tahun dan 1 tahun prasekolah, sekaligus mendorong terwujudnya gerakan PAUD berkualitas di daerah. Acara dibuka secara resmi oleh Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah yang diwakili oleh Ketua Pokja Bunda PAUD Kalsel, Mas Rupa Saripudin. Mas Rupa juga menegaskan sejumlah tujuan utama kegiatan ini, antara lain meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas wilayah, mengembangkan program PAUD berbasis kearifan lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan. Menurutnya, dari tangan para Bunda PAUD inilah akan lahir generasi berakhlak, cerdas, dan cinta tanah air. Menurut Mas Rupa, BIMTEK seperti ini harus dimanfaatkan sebagai ruang refleksi dan sinergi, bukan sekedar seremonial. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Galuh Tantri juga mengajak para Bunda PAUD di seluruh kabupaten kota untuk turut mendorong peningkatan alokasi anggaran pendidikan PAUD. Ia menutup sambutannya dengan pesan penuh makna bahwa dari ruang bermain anak-anak sebenarnya sedang mengembangkan peradaban. Generasi yang dibina sejak dini inilah yang akan menjadi aset berharga bagi masa depan Kalima. Kita berpindah lagi ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melantik sebanyak 11 pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan ini dilaksanakan untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan dan memperkuat struktur birokrasi dalam mendukung visi pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan keyakinannya bahwa para pejabat yang dilantik merupakan aparatur profesional yang siap bekerja mendukung pembangunan Banua. Gubernur Muhyiddin menegaskan, mutasi dan promosi jabatan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 22 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, rotasi atau promosi hanya dapat dilakukan setelah pejabat menjabat selama 2 tahun, kecuali hasil evaluasi kinerja menunjukkan prestasi sangat baik atau sebaliknya memerlukan perbaikan. Gubernur Muhyiddin juga menekankan pentingnya penilaian kinerja sebagai dasar objektif dalam setiap keputusan mutasi atau promosi. Gubernur Haji Muhyiddin mengakhiri sambutannya dengan pesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja sepenuh hati, membangun sinergi dan menjaga integritas dalam melayani masyarakat. Ya, kita lanjut untuk mengisi kekosongan yang ada. Ini nanti setelah dilantik ini terdapat lagi kosongan lain, maka itu akan kita kembali. Nah, hari ini kita melantik ada beberapa SKPD, ada yang berasal dari provinsi, di dinas provinsi, ada juga yang di luar daerah. Itu salah satunya Kota Banjarmasin, Tanjung, dan juga Kota Baru, Tanah Bungu, Tapit. Dan jadi ada beberapa daerah yang kita masukkan untuk memperkuat pekerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik yang akan datang. Tapi artinya semua sudah tersiap Pak Gubernur ya? Masih ada berapa ya, belum terisi. Jadi ya sekitar 2 yang baru nanti kita 12 yang belum terisi. Oh ya, jadi hari ini kita melantik dan tersisa yang akan hilang itu ada 12 eselon
A3 dan disurun 2A, 2B, 2A. Ini 99% tadi Pak, kompeten Pak. 99% itu aku meyakini bahwa kekuatan artinya membangun Kalimantan Selatan itu lebih baik untuk membantu beliau. Tapi itu tergantung kepada niatnya atau bekerjanya. Asal dia lain baik, setelah di sini bekerja kendur, berarti itu akan kita lakukan lagi evaluasi untuk 6 bulan ke depan. Jadi saya minta kepada Sekda, karena aturan daripada KRS ini itu adalah 2 tahun baru boleh digeser ataupun dimutasi. Tetapi saya minta kalau nilainya sangat baik, maka itu boleh dirotasi kembali 6 bulan. Nah, atau tidak sangat baik, artinya tidak sangat baik, jadi jangan membuat baik, tidak sangat baik, maka itu bisa dinunjukkan. Kenapa ini kita ambil? Supaya kita bisa mengevaluasi 6 bulan ke depan. Jadi ini karena peraturan pemerintah seperti itu, kita ambil. Nah, kalau umpamanya, kenapa ini kerjanya kurang? Padahal ini yang gimana? Karena sangat baik dua. Bukan itu adalah penilaian sebenarnya, tetapi itu adalah untuk supaya bisa kita mengevaluasi 6 bulan ke depan. Pemirsa, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, membuka secara resmi sosialisasi kebijakan dan implementasi Posyandu 6 bidang SPM. Kegiatan ini berlangsung di Banjarbaru pada Senin 13 Oktober 2025. Sosialisasi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan layanan dasar melalui Posyandu 6 bidang SPM. Meski telah meraih predikat juara nasional Tim Pembina Posyandu 2025, Hajah Fatul Jana mengingatkan agar semangat kerja dan dedikasi kader terus dijaga. Melalui sosialisasi ini, Tim Penggerak Posyandu Kalimantan Selatan menekankan 3 tujuan utama, yaitu memperkuat pemahaman kebijakan Posyandu 6 bidang SPM, meningkatkan kapasitas dan keterampilan para kader, serta membangun sinergi antar OPD, Tim Penggerak PKK, dan pemerintah desa atau kelurahan. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan disaksikan oleh Sekretaris Umum Tim Penggerak Posyandu Pusat Hari Nur Cahaya Murni. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama serta pemaparan materi sosialisasi oleh Tim Penggerak Posyandu Pusat. Kita berpindah lagi ke informasi lain, pemirsa. Kini dari Surabaya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia menggelar high level meeting tim pengendalian inflasi daerah yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Pertemuan strategis ini digelar dalam upaya memperkuat koordinasi menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya ini dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin, Forkopimda, Bupati dan Wali Kota Sekalsel, serta perwakilan instansi vertikal dan SKPD terkait. Melalui HLM TPID, pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan strategis dan ketersediaan pasokan di daerah. Gubernur Muhyiddin juga mengajak seluruh kepala daerah untuk lebih proaktif dalam menjaga stabilitas harga melalui koordinasi dengan TPID dan pemantauan pasar secara berkala. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Muhyiddin juga menekankan peran dunia usaha dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar. Dukungan swasta, BUMD dan asosiasi pangan dinilai krusial dalam menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga, termasuk dalam mendukung program makanan bergizi gratis bagi masyarakat. High Level Marketing TPID ini menegaskan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan Kalsel yang lebih stabil, berdaya saing, dan sejahtera. Dari Surabaya kita berpindah lagi ke Jakarta. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman menghadiri acara Minerba Convex 2025 yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Acara ini menjadi ajang strategis dalam mendorong sinergi antara pemerintah dan industri tambang nasional. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Convention Center ini dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya keadilan dalam proses hilirisasi sektor mineral dan batubara. Menurut Bahlil, banyak perusahaan tambang yang beroperasi di daerah namun berkantor pusat di Jakarta. Karena itu, pemerintah pusat akan mendorong sistem yang lebih berpihak kepada daerah penghasil termasuk Kalimantan Selatan. Usai acara, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah pusat. Kehadiran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Minerba Convex 2025 menegaskan komitmen Banua dalam mendukung hilirisasi dan kedaulatan energi nasional serta memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia. Kementerian SDM dan kita tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut gembira. Tadi sudah disampaikan arahan-arahan dari Pak Menteri SDM dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, negara kesatuan Republik Indonesia dan khususnya untuk kita masyarakat Banua Kalimantan Selatan tersebut. Semangat terus, sehat dan sukses selalu. Kita berpindah lagi ke informasi lain pemirsa dari Banjarmasin. Suasana hangat penuh hikmat mewarnai acara ceramah agama serta sholat maghrib dan sholat hajat berjamaah bersama pimpinan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan digelar di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu malam 19 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin mengucapkan terima kasih atas kehadiran unsur Forkopimda dan para pimpinan SKPD. Ia mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur, berdoa bersama memohon keselamatan, kesehatan, dan kemajuan Banua di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman. Dalam kesempatan itu, Guru Maulani menyampaikan tausiah tentang keutamaan dan hikmah ibadah haji serta umroh. Ia mengingatkan ibadah akan sempurna apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Kiai Haji Muhammad Tamrin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka, serta para pimpinan SKPD dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ditutup dengan doa bersama sebagai wujud kebersamaan dan harapan akan Banua yang semakin berkah dan sejahtera. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa dari Kota Banjarbaru. Penerbangan internasional rute Banjarmasin Kuala Lumpur resmi beroperasi melalui Bandara Internasional Samsudinur. Momen bersejarah ini menjadi terbukanya gerbang dunia bagi Kalimantan Selatan. Peresmian rute internasional ini diselenggarakan di ruang keberangkatan internasional Gate 2 dan dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekda Provinsi Muhammad Syarifuddin, serta unsur Forkopimda, Wali Kota Banjarbaru, dan perwakilan maskapai AirAsia. Kerjasama antara Pemprov Kalsel, AirAsia, dan Kementerian Perhubungan diharapkan memperluas akses konektivitas internasional Banua. Menurut Gubernur Muhyiddin, dengan beroperasinya rute internasional Banjarmasin Kuala Lumpur, Bandara Syamsuddinur kini benar-benar berfungsi sebagai gerbang global Kalsel. Gubernur Muhyiddin juga berharap rute internasional ini terus berkembang dan dapat membuka destinasi baru ke depan. Adapun AirAsia menjadwalkan 4 penerbangan reguler per minggu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Penerbangan internasional Banjarmasin Kuala Lumpur menjadi simbol kemajuan dan keterbukaan Banua dalam menyongsong era baru konektivitas global. Terima kasih Bank Indonesia dan juga dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di masyarakat Medan dan Kalimantan karena di dalam perekonomian dan pariwisata juga berkembang juga
dan memudahkan bagi yang ingin bepergian ke Kuala Lumpur, tidak harus ke Jakarta atau Surabaya atau kota lainnya, langsung direct dari sini ke mudah-mudahan ini bisa semakin membuat masa tenang kami. Kita berpindah lagi ke informasi lain, pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman bersama istri Dr. Gigi Hajah Eliana Trisya menggelar pengajian rutin Majelis Taklim Nur Sulaiman. Kegiatan ini mengusung tema menyebarkan cahaya ilmu, mencerahkan umat. Pengajian yang diisi ceramah oleh Ustadz Hasanuddin Al-Banjari atau Uwas Banjar berlangsung hangat dan penuh kehidupan. Majelis Taklim Nur Sulaiman sendiri diketuai oleh Hajah Eliana Trisya dan telah resmi dibentuk sejak Juli 2025. Sebagai pelindung Majelis Taklim, Wagub Hasnuryadi mendorong agar kegiatan ini terus berkembang dan menjadi wadah memperkuat nilai keimanan serta kebersamaan. Dalam pengajian tersebut hadir sejumlah tokoh perempuan, di antaranya ada istri Wali Kota Banjarmasin, Nelly Listrani, kemudian Hajah Aida Muslimah Rosehan, dan Hajah Syarifah Rugayah. Majelis Taklim ini diharapkan menjadi ruang spiritual untuk memperkuat keimanan dan persaudaraan. Terkait untuk kegiatan majelis hari ini sendiri Pak, bagaimana Pak? Ya, ini ibu dari istri Lun tercinta ya, Ibu Hajah Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi. Dan ingin kami mengikuti kebaikan-kebaikan dari almarhumah mama tercinta Abah Syukur Hadi Dikajarullah dan almarhum Abah tercinta Haji Abdul Samad yang tidak sudah. Kita sudah mulai tanggal 21 Juni yang lalu ya. Terus alhamdulillah banyak kegiatannya. Dan di dalamnya juga ada community juga ya. Nah pemirsa, informasi tadi menutup persuaan kita di Warta Wasaka Kalsel sepekan edisi hari ini. Sejumlah informasi terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Warta Wasaka Kalsel sepekan akan kami hadirkan kembali untuk Anda di episode selanjutnya. Terus ikuti perkembangan berita seputar pembangunan Banua hanya di kanal resmi Setdaprop Kalsel. Saya Rini Dwi Mas Muda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.